Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Putri. Saya adalah salah satu mahasiswa akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang riset sistem penerimaan kas pada UMKM Penggilingan Padi Bapak Aman, guna memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materinya. Ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari penerimaan kas. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Yang ketiga, fungsi yang terkait. Yang keempat, bagian yang terkait. Yang kelima, unsur pengendalian internal. Dan yang terakhir adalah flowchart atau bagan alir. Yang pertama, pengertian penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Penerimaan kas juga dapat diartikan sebagai kas yang diterima oleh perusahaan, baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan seperti penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Menurut Sujarweni, sistem penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang yang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, pinjaman, dan setoran modal baru. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Riset ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 1 hari, pada hari Jumat 13 Januari 2023. Proses pengambilan data yaitu menggunakan metode wawancara secara langsung kepada pemilik UMKM, yaitu Bapak Aman. UMKM Penggilingan Padi Bapak Aman berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, dan sudah berdiri sejak tahun 2001. Bapak Aman mendistribusikan produknya ke pasar, toko beras, dan ke pelanggan secara langsung. Dalam riset kali ini, kita akan menggunakan sistem penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai. Nah, penjualan tunai sendiri adalah penjualan yang transaksi pembayaran dan pemindahan hak atas barangnya dilakukan secara langsung, sehingga tidak perlu adanya prosedur pencatatan piutang pada penjual. Ada 5 fungsi yang terkait dari penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan gudang. Yang keempat adalah fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang terakhir, fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Bagian yang terkait ada bagian penjualan, bagian kasa atau bagian kasir, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian keuangan. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Di sini ada flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Dimulai dari bagian penjualan yang menerima order dari pelanggan, kemudian membuat faktur penjualan. Membuat faktur penjualan sebanyak 2 lembar dan diberikan ke bagian kasa atau bagian kasir. Lalu di bagian kasa menerima faktur penjualan sebanyak 2 lembar dari bagian penjualan, sekaligus menerima pembayaran dari pelanggan. Bagian kasa membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan membuat laporan penerimaan kas. Laporan penerimaan kas dan faktur penjualan tunai lembar 1 dikirimkan ke bagian keuangan, sedangkan faktur penjualan bagian lembar kedua dikirimkan ke bagian gudang. Lalu di bagian gudang menerima faktur penjualan lembar kedua dari bagian kasa, kemudian menyiapkan produk, lalu faktur penjualan lembar kedua tersebut dikirimkan ke bagian pengiriman bersama dengan produk. Di bagian pengiriman menerima faktur penjualan dan produk dari bagian gudang, kemudian mengirimkannya ke pelanggan. Terakhir ada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima faktur penjualan tunai lembar 1 dan laporan penerimaan kas. Lalu faktur penjualan tersebut diinput ke jurnal dan disimpan dan diarsipkan secara permanen bersama dengan laporan penerimaan kas. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapat pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.